Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sambil menunggu teman yang lain, kita masuk ke materi kesehatan reproduksi lanjut usia. Case prolansia ya. Jadi saya yang mewakili lansia di Indonesia. Karena saya sudah masuk kategori lansia 60 tahun ke atas. Kesehatan reproduksi lansia atau lanjut usia ya. Jadi kita akan melihat bagaimana proses siklus kehidupan kita ya. Sebagai manusia, jadi punya siklus kehidupan. Jadi kita berbicara di ujung sini ya, lansia. Proses mencapai lansia ini tentunya ada beberapa generasi yang harus dilewati atau dekade ya. Dilewati mulai dari proses konsepsi hamil ya. Setelah kehamilan melahirkan generasi bayi ya. Atau dekade atau periode bayi. Bayi ini umur kurang dari 1 tahun ya. Setelah bayi jadi balita di bawah 5 tahun. Setelah balita menjadi anak-anak ya. Setelah anak-anak menjadi remaja, remaja menjadi dewasa dan menjadi lansia. Tadi mengikuti proses perjalanan hidup manusia sampai ke taraf lansia. Nah, tentunya dalam proses ini bagaimana menjadikan lansia menjadi sehat, produktif, ya. Bukan menjadi beban ya. Dimulai dari proses ibu hamil, dimulai dari proses konsepsi, tentunya kedua orang tua harus memperhatikan asupan gizinya, nutrisinya, bagaimana supaya janinnya sehat dan sampai ke melahirkan. Itu tentunya asupan gizi di sini yang penting ya. Bagaimana kesehatan ibu secara fisik, bagaimana kesehatan janin. Ya. Pertumbuhan janin di dalam rahim diupayakan untuk sehat ya. Apa yang dilakukan oleh kedua orang tuanya? Ya, tentunya pemenuhan kebutuhan apa yang dibutuhkan di dalam rahim ya. Tentunya perbaikan gizi ibu hamil ya. Dan nanti generasinya atau anaknya menjadi sehat. Begitu pula misalnya tidak membedakan jenis kelamin ya. Jadi pada saat dalam rahim biasanya orang tua membedakan ini janin laki-laki atau hamil dengan anak laki-laki atau dengan anak perempuan ya. Itu ada perbedaan perlakuan ya. Diharapkan orang tua tidak membedakan ya. Biasanya kalau suami menginginkan anaknya laki-laki, tapi ternyata yang didapatkan adalah perempuan ya. Di sini ada perbedaan ya, perbedaan dalam penyambutan mungkin atau dalam asupan gizinya. Yang diharapkan orang tua tidak membedakan jenis kelamin yang ada di dalam kandungan di dalam kehamilannya. Sehingga kalau terjadi perbedaan pemilihan jenis kelamin berbeda, tentunya kemungkinan ada perlakuan yang berbeda. Jadi jenis kelamin yang diinginkan misalnya
tentunya perlakuan kedua orang tuanya tentunya berbeda. Tapi ini dia tidak mengharapkan seperti itu. Jadi perlu diberikan edukasi ya, edukasi kepada orang tua yang tentunya memilih jenis kelamin ya. Terkait misalnya dengan faktor budaya. Ya. Ada budaya menginginkan laki-laki, ada budaya menginginkan perempuan. Nah, tapi tentunya dalam hal ini adalah faktor gizi yang menentukan kualitas kehamilan dan kualitas bayi nanti yang dilahirkan. Setelah lahir menjadi bayi kurang dari 1 tahun, istilah dengan 1000 hari kehidupan pertama. Jadi apa arti 1000 hari kehidupan pertama ya? Jadi 1000 hari kehidupan pertama ini yang perlu menjadi perhatian ya. Setelah konsepsi, setelah dilahirkan, setelah menjadi bayi, ini umur dikatakan dengan umur goal ya, goal age ya. Sini pembentukan otak untuk mencapai, untuk memenuhi kebutuhan gizinya ya. Setelah lahir, ya tentunya gizinya juga tetap diperhatikan. Untuk mencapai 1000 hari kehidupan ini adalah proses yang harus dilalui, apakah si bayi atau si ibunya ya. Ibunya atau kedua orang tuanya harus memperhatikan supaya anaknya memperoleh asupan gizi, memperoleh lingkungan yang sehat, bersih, sanitasi lingkungannya bagus dan sebagainya. Setelah menjadi balita ya, jadi umur 5 tahun, dalam demografi anak yang berumur 5 tahun ke atas itu diprediksi bahwa harapan hidupnya akan panjang. Jadi, kalau kita memiliki anak 5 tahun ke atas, itu sudah dianggap bahwa harapan hidupnya akan panjang. Kenapa? Karena umur balita 5 tahun ke atas ini sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, terutama untuk keadaan lingkungannya ya. Jadi lingkungan keluarganya. Misalnya dia sudah tidak sembarangan memasukkan benda-benda dalam mulutnya ya. Jadi perhatian orang tua sudah mulai agak berubah ya. Artinya bimbingan atau arahan orang tua, artinya untuk pemeliharaan secara fisik dan kesehatan dari balita ya. Pada saat dia sudah balita 5 tahun ke atas, orang tua sudah mulai lega ya. Artinya anaknya harapan hidupnya diharapkan akan panjang. Jadi orang tua tidak terlalu banyak mencampuri ya, hanya mengarahkan ya. Misalnya dianggap berbahaya bagi apa yang mereka lakukan, baru orang tua ikut campur. Ya. Jadi sudah mulai memberikan kebebasan secara terkoordinir ya, terkoordinasi. Jadi misalnya apa yang dimakan, apa yang dipegang, apa yang bagaimana membersihkan dirinya, sudah mulai orang tua mulai berkurang proteksinya. Ya. Setelah menjadi anak-anak, naik lagi ke anak-anak, tentunya mulai di sini prosesnya yang lebih rumit karena sudah mengenal lingkungan di luar rumah. Remaja, masuk remaja, ini juga menjadi tantangan bagi remaja generasi karena lingkungan hidup di luar itu lebih besar pengaruhnya daripada lingkungan rumah. Nah, kalau sudah dewasa, artinya sudah ada tujuan hidupnya, sudah punya keluarga, sudah punya pekerjaan dan sebagainya, artinya hidupnya nanti akan lebih bagus. Nah, di sini pendidikan diutamakan, pendidikan, pekerjaan dan kesehatan. Nah, setelah di sini dewasa baik, jadi kehidupan ekonominya baik,
pendapatannya baik, kesehatannya tentunya akan lebih baik. Sehingga mencetak generasi lansia yang sehat dan produktif. Bukan menjadi beban dari keluarga. Itu proses perjalanan hidup manusia, mulai dari proses konsepsi pada saat di dalam rahim, tentunya orang tua akan lebih banyak untuk memperhatikan janin mereka, pertumbuhan dan perkembangan janin mereka. Setelah misalnya dia mau melahirkan, tentunya melahirkannya bukan di dukun, tapi di fasilitas kesehatan atau di tenaga kesehatan, misalnya di bidan atau di dokter atau rumah sakit dan sebagainya. Jadi siklus hidup manusia mulai dari proses konsepsi sampai ke lansia. Lalu saya sudah melewati semua di sini, ya. Tinggal satu, lansia. Terus lansia mudah-mudahan kita menjadi lansia yang sehat dan lansia yang produktif, bukan menjadi beban lingkungan kita. Kita bisa melihat mungkin data ya, data dari BPS ya, mengenai tentang lansia. Lansia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998, ya. Dikategorikan sebagai lansia umur 60 tahun ke atas. Nah, pada masa pandemi ini tentunya yang paling berisiko ya. Jadi usia paling berisiko terhadap pandemi ya, COVID ya, adalah usia 60 tahun ke atas, apalagi kalau misalnya ditambah dengan komorbid ya, ada penyakit-penyakit degeneratif. Ya, kita melihat data di Indonesia, jadi lansia di Indonesia berdasarkan data tahun 2020 itu sekitar 28 juta lansia di Indonesia. Kita melihat prediksi atau proyeksi ya, proyeksi penduduk lansia ya, mulai tahun 2010 sampai dengan 2045. Tahun 2020 diperkirakan sekitar 10,7% ya. Di hasil sensus penduduk Indonesia itu sekitar 11%. Jadi prediksinya hampir sama dengan hasil sensus penduduk 2020. Nah, diperkirakan penduduk lansia di Indonesia tahun 2045 itu sekitar 19,9% atau sekitar 20% penduduk lansia di Indonesia. Nah, di sini kita bisa melihat gambaran ya, perbandingan antara penduduk lansia dan balita 71 ini prediksi ya, 2021 sampai 2045. Jadi kita melihat pertumbuhan atau pertambahan balita ya, tingkat kelahiran semakin menurun. Jadi diperkirakan tahun 2045 jumlah balita itu sekitar 6,9% ya. Sedangkan pertambahan lansia itu 19,9%. Ini perbedaan antara lansia dengan balita ya, bayi ya. Nah, ini akan terjadi apa? Beban tanggungan.
beban tanggungan yang semakin besar. Jadi pertambahan penduduk Indonesia yang tidak produktif ya, itu semakin besar. Walaupun tingkat kelahiran semakin menurun, tingkat kematian juga semakin menurun. Nah, dengan berbagai macam faktor penyebabnya atau faktor pemicunya. Misalnya tingkat kelahiran semakin rendah, karena semakin sadarnya penduduk Indonesia akan penggunaan alat kontrasepsi. Dan di lain pihak juga kesehatan masyarakat semakin membaik, gerakan ekonomi semakin membaik, sehingga lansia semakin, penduduk Indonesia harapan hidupnya semakin panjang ya. Jadi harapan hidup semakin panjang, tentunya harapannya bahwa panjang umur tapi tetap sehat dan tidak menjadi beban masyarakat. Ada istilah generasi sandwich ya, sandwich generation ya. Jadi sandwich, generasi sandwich. Apa itu generasi sandwich ya? Jadi orang tua atau dalam satu keluarga misalnya terdiri dari ada, jadi sandwich ini dianalogkan sebagai seperti roti ya, roti yang dibagi dua. Dibagi dua, roti yang dibagi dua, di tengah-tengahnya ada daging ya. Jadi Anda yang sering makan hamburger ya, jadi sandwich itu misalnya dengan roti dibagi dua, di tengahnya ada daging. Nah, yang di atas itu adalah beban keluarga, beban dari orang tuanya. Jadi beban dari orang tuanya ya. Jadi misalnya dalam satu keluarga itu masih ada orang tua dari si kepala keluarga itu ya. Jadi dia menanggung orang tuanya, menanggung dirinya. Jadi bagian di atas itu roti adalah orang tuanya, bagian di bawah roti itu adalah anak-anaknya. Di tengah-tengahnya ya sebagai dia yang bertanggung jawab ya, dirinya. Ya. Jadi dirinya, jadi dalam satu rumah itu ada dia sendiri sebagai penanggung jawab rumah tangga, membantu orang dalam rumahnya juga membantu orang tuanya ya. Jadi ada orang tua yang tinggal di situ ya. Katakanlah ada lansia dan juga ada anak-anaknya. Jadi dikatakan dengan generasi sandwich ya. Jadi sandwich ini bertanggung jawab terhadap orang tuanya, juga bertanggung jawab terhadap dirinya, dan bertanggung jawab juga terhadap keluarganya atau anak-anaknya. Ya. Jadi kalau misalnya dalam satu keluarga, ya ada orang tuanya tinggal di situ, anaknya yang mencari rezeki, dan juga membantu juga anak-anaknya. Ya. Jadi ada 3 komponen ya. Diistilahkan dengan sandwich ya. Jadi dianalogkan seperti roti yang dibelah, di tengahnya itu adalah dagingnya adalah yang mencari kerja, menghidupi belahan roti atas dan belahan roti di bawah. Ini termasuk beban ya. Harapannya tidak terjadi demikian ya. Tapi walaupun kenyataannya di Indonesia ya masih banyak keluarga yang tinggal bersama dengan anaknya ya, orang tuanya. Nah, itu menjadi beban ya. Belum lagi kalau misalnya cucunya ya, ada cucunya lagi di satu rumah itu ditanggung ya. Jadi bebannya semakin memberat. Jadi inilah yang menjadi permasalahan bagaimana kestabilan kehidupan manusia ya dari faktor ekonomi. Karena kita tahu di Indonesia tidak semua lansia itu ditanggung oleh negara. Tidak semua lansia itu punya
biaya dana pensiun. Yang punya dana pensiun di Indonesia itu adalah hanya yang PNS ya, pegawai negeri dan pegawai BUMN. Ya. Tapi sebagian besar lansia tidak punya penghasilan tetap. Jadi masih menjadi beban dari keluarganya. Jadi yang digolongkan sebagai sandwich di sini adalah yang berumur 30 sampai 50 tahun. Ya. Jadi dalam keluarga itu yang mencari nafkah dan masih menghidupi lansia atau menghidupi orang tua. Juga menghidupi dirinya dan menghidupi anak-anaknya. Distilahkan dengan generasi sandwich. Ya. Jadi generasi yang menjamin hidup generasi atas dan generasi di bawahnya. Jadi anak-anaknya dan orang tuanya dari keluarga yang bersangkutan. Jadi perbandingan antara jumlah lansia dengan jumlah balita ya. Dan lansianya semakin naik, sedangkan balitanya semakin menurun. Ya. Jadi tingkat kelahiran semakin menurun dan orang tua atau lansia semakin banyak. Ini semua negara mengalami seperti ini. Jadi negara juga yang berpenduduk besar, ya, jumlah kelahirannya menurun, tapi lansianya membengkak. Ini menjadi beban ya, beban bagi negara tentunya ya. Ya misalnya dari aspek ekonomi ya. Jadi kalau misalnya negara-negara maju mungkin tidak terlalu bermasalah ya. Karena sudah dipersiapkan mulai dari pada saat dia produktif sampai dia tidak produktif lagi, ya tentunya ada jaminan dari pemerintah ya. Jadi sudah diatur bagaimana menghidupi lansia ya. Pada saat dia produktif, dia pendapatannya dipotong oleh negara untuk kehidupannya nantinya pada saat dia sudah pensiun. Jadi persiapannya sudah cukup matang ya. Dimulai dari usia produktif sampai dia usia pensiun di negara-negara maju tidak menjadi permasalahan ya. Karena jaminan hidupnya sudah ditanggung oleh negara. Walaupun sebenarnya bukan negara yang menanggung, tapi negara yang mengatur keuangannya. Ya. Negara yang menyimpangkan sebagian dari pendapatannya untuk nantinya disiapkan untuk pada saat dia mencapai usia lansia. Ya, jadi lansia semakin sehat, produktif karena dijamin oleh negara berdasarkan hasil simpanannya selama dia produktif. Selama dia bekerja itu sudah dipotong. Potong pendapatannya untuk hari tua. Jaminan kesehatannya itu sudah artinya sudah diatur oleh negara. Nah, namun sebaliknya kita di Indonesia berbeda ya. Jadi kita sudah pensiun, ya uang pensiun tidak mencukupi untuk biaya hidup, maka terpaksa dia harus bekerja. Ya. Karena uang pensiunnya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang layak. Terpaksa dia mencari tambahan. Ya. Tambahan pendapatan, walaupun dana pensiunnya sudah ada, ya, tapi tidak cukup untuk memenuhi hidupnya. Ya, berbeda kan saya dengan negara yang sudah mengatur secara rapi tentang bagaimana mensejahterakan rakyatnya. Ya, walaupun misalnya kita di Indonesia ada jaminan kesehatan, ada jaminan hari tua ya, tapi tidak mencukupi untuk itu. Sehingga banyak yang sudah pensiun tetap mencari pekerjaan. Nah, kalau ini yang menjadi permasalahan kita sebagian besar ya.
masyarakat kita atau para usia pensiun ini masih bekerja. Jadi tingkat kelahiran semakin menurun, tapi lansia semakin besar ya. Karena ini juga salah satu unsur positif ya, salah satu keberhasilan di bidang pemerataan kesehatan, sehingga lansia harapan hidupnya semakin panjang. Halo? Kelihatan ya? Kelihatan Bapak. Ya? Kelihatan? Terlihat Bapak. Terlihat Bapak. Oke. Kita melihat aspek demografisnya, yaitu lansia di Indonesia sekitar 26,82 juta lansia di Indonesia. Dari rasio ketergantungan ya. Rasio ketergantungan lansia terhadap penduduk produktif itu meningkat menjadi 15,54%. Ya. Jadi bagaimana lansia supaya bisa produktif, karena ini masih yang tergantung dari lingkungannya ya, tergantung dari lingkungan keluarganya, seperti tadi dikatakan dengan generasi sandwich ya, yang masih bergantung hidupnya di keluarganya, sekitar 15,54%. Kita melihat data-data secara umum dulu ya. Nanti dibaca aja apa isinya. Kita melihat dari lansia ya, ada lansia muda, lansia madya, dan lansia tua. Saya masih berada di lansia muda ya. Saya masih 62. Jadi lansia muda. Jadi kalau ada usia muda 15 sampai 17, nah di sini lansia muda. Lansia madya dan lansia tua 80 tahun ke atas itu masih ada sekitar 8,49%. Kalau lansia muda masih besar ya 64,9% dari 26 juta. Lansia madya 27, 70 sampai 79, 80 tahun ke atas adalah lansia tua. Lansia di perkotaan lebih besar dibanding dengan lansia di pedesaan. Jadi 52,9% lansia di perkotaan, di pedesaan 47,05%. Laki-laki 47,7% dan perempuan 52,29%. Ini lansia perempuan lebih panjang umurnya ya dibanding dengan laki-laki. Kira-kira ada yang bisa menjawab ini? Kenapa lansia perempuan lebih panjang, harapan hidupnya lebih panjang dibanding dengan laki-laki? Ada yang bisa jawab? Iya Bapak, izin masuk. Kalau menurut saya, kenapa lansia perempuan lebih cenderung gitu bertahan daripada lansia laki-laki? Karena memang untuk perempuan sendiri biasanya lebih dominan untuk melakukan kegiatan gitu. Jadi meskipun sudah masuk dalam usia lansia gitu, untuk perempuan sendiri masih banyak melakukan aktivitas seperti itu, Bapak. Oke, baik. Terima kasih atas jawabannya. Harapan hidup lansia perempuan itu lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Nah, kita melihat bahwa di sini ada perbedaan
aktivitas ya. Aktivitas laki-laki umumnya banyak di luar rumah, sedangkan perempuan banyak di lingkungan domestik, lingkungan rumah tangganya. Di lain pihak adalah beban ya. Beban laki-laki lebih besar dibanding dengan perempuan. Jadi beban dalam arti tanggung jawab keluarganya, tanggung jawab kehidupan keluarganya, itu dibebankan kepada laki-laki. Jadi kelangsungan hidup keluarganya itu bergantung dari laki-laki. Jadi banyak lansia yang seharusnya sudah pensiun, 60 tahun misalnya, tapi tetap dia masih produktif ya. Tetap dia masih mencari pekerjaan. Sehingga risiko kematiannya lebih tinggi dibanding dengan perempuan. Di lain pihak juga adalah daya tahan tubuh, daya tahan fisik. Ya. Daya tahan fisik laki-laki itu lebih rendah dibanding dengan perempuan. Ya, contohnya sekarang ini misalnya bulan puasa, gitu ya. Ya, perempuan kalau misalnya dia lupa makan sahur, itu bisa bertahan ya, dibanding dengan laki-laki yang misalnya dia tidak makan sahur ya. Dia lebih cepat lapar ya. Laki-laki lebih cepat lapar dibanding dengan perempuan ya. Jadi kalau misalnya bayi perempuan itu bayi ya pada saat lahir itu bayi perempuan masih bisa bertahan hidup 3 hari. Pada saat kelahiran, pada saat dia lahirkan itu 3 hari masih bisa bertahan hidupnya. Tapi kalau laki-laki hanya sampai 1 hari. Kenapa? Karena itu metabolismenya ya berbeda ya. Jadi walaupun laki-laki ini tubuhnya besar, kekar, tapi daya tahan tubuhnya rendah. Ya. Perempuan misalnya walaupun misalnya fisiknya kecil, kurus tapi itu kuat ya. Itu satu sunatullah yang diberikan kepada perempuan karena perempuan ini adalah pelanjut generasi perempuan yang hamil, ya, melahirkan dan sebagainya, menyusui, maka diberikan kekuatan tambahan ya. Karena sebagai pelanjut generasi ya. Diberikan kekuatan tambahan untuk bisa melahirkan generasinya. Itulah yang menyebabkan kenapa misalnya perempuan ini harapan hidupnya lebih panjang lansia. Lebih panjang harapan hidupnya dibanding dengan perempuan laki-laki. Karena aktivitasnya yang berbeda, jadi tanggung jawabnya juga berbeda. Ya. Dari laki-laki penanggung jawab dalam rumah tangga, dia harus memenuhi kebutuhan keluarganya. Walaupun dia pensiun ya, harus tetap dia memenuhi kebutuhan keluarganya. Apalagi kalau misalnya dia menjadi generasi sandwich ya. Dia sudah umur 60 tahun tapi tetap masih menanggung keluarganya. Jadi bebannya semakin. Itu mungkin salah satu faktor yang mempengaruhi kenapa harapan hidup perempuan lebih panjang dibanding dengan laki-laki. Ya. Jadi pada saat masa balita sampai ke masa lansia itu perempuan lebih daya tahan hidupnya lebih tinggi dibanding dengan laki-laki. Atau mungkin ada yang menambahkan? Cukup Bapak, bisa dilanjut. Ini lansia menjadi kepala rumah tangga itu sekitar 62,2%. Laki-laki 90,6%.